Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta yang dilayankan di gedung gereja dan juga di rumah-rumah jemaat secara online atau daring. Adapun tema pada ibadah hari ini adalah keteladanan Musa menjadi gembala dan pelayan yang taat berdasarkan Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan 30. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Adapun pemberita firman ibadah online adalah Pendeta Henry Sihasaleh. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu.
Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18 yang menyatakan, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti dinyatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 yang berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Silakan duduk.
Kita masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kasih setia berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah, kuasailah akal budi pikiran kami, sehingga firman ini menjadi pengharapan sekaligus sukacita kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Imamat pasal 8 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-30 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya
meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu,
Lalu dipercikkannya kepada Harun, kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Imamat 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30 menceritakan tentang pentahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Ada 3 yang mau saya angkat yang termasuk dalam unsur pentahbisan tersebut. Yang pertama, air. Pada ayatnya yang ke-6 dikatakan, lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Lalu yang kedua, minyak. Pada ayatnya yang ke-12, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Dan pada ayat dan unsur yang ketiga yang saya angkat adalah renungan firman Tuhan, yaitu darah. Ayat 24-23. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, air, minyak, darah, 3 unsur ini, 3 unsur yang termasuk cairan ini, memiliki makna yang berbeda. Air bermakna membersihkan, menyucikan. Minyak bermakna menguduskan. Darah bermakna mendamaikan. Kalau kita berbicara tentang air, kita ingat ketika para murid tidak membasuh tangannya dipersoalkan. Para murid Yesus ketika tidak membasuh tangannya dipersoalkan. Karena dianggap tidak membersihkan dirinya, dianggap tidak menyucikan dirinya. Nah, kalau kita ingat seperti baptisan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan air dia membersihkan, ya, menjadi tanda pembersihan untuk menyambut kerajaan Allah yang sudah dekat. Nah, minyak, kita dalam perjanjian lama minyak dipakai untuk mengurapi. Imam diurapi dengan minyak. Orang yang menjadi calon raja diurapi dengan minyak. Saul diurapi dengan minyak oleh Samuel. Daud diurapi dengan minyak. Demikian dengan raja-raja setelahnya. Jadi minyak dipakai untuk mengurapi. Apa yang dimaksud dengan pengurapan? Bahwa mereka yang menerima minyak itu dikuduskan, dikhususkan untuk suatu tugas yang datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, darah. Kalau tentang darah, kita ingat yang terjadi pada saat Israel berada di tanah Mesir dalam perbudakan. Pada tulah ke-10 ketika malaikat maut datang untuk menjemput nyawa anak-anak sulung di tanah Mesir,
Maka Allah memberitakan kepada orang Israel agar mereka luput daripada malaikat maut itu. Agar anak-anak sulung mereka luput dari situ, maka mereka harus mengoleskan pintu mereka dengan darah anak domba. Mereka harus mengoleskan pintu mereka dengan darah. Nah, ini menandakan bahwa dengan ketika malaikat maut melihat darah itu, maka mereka melewati rumah tersebut. Mereka tidak ditimpakan maut. Jadi darah menjadi tanda bahwa orang itu tidak menerima maut. Darah menjadi tanda orang itu tidak menerima murka Tuhan. Dengan kata lain, darah adalah tanda bahwa orang itu telah didamaikan dengan Tuhan. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, air, minyak, dan darah dibersihkan, dikuduskan, dan didamaikan. Ini yang terjadi, yang dilakukan oleh Allah kepada umatnya Israel. Umat Israel sebagai umat Allah mengalami 3 proses tersebut. Dia dibersihkan, dia dikuduskan, dan dia didamaikan. Dan semuanya itu adalah 3 proses yang dapat membuat mereka bersekutu dengan Allah sebagai Tuhan mereka. Dan hal ini juga yang kemudian kita warisi sebagai umat perjanjian baru. Kita dibersihkan, kita dikuduskan, dan kita didamaikan. Dalam Roma pada pasalnya yang kelima, ya, surat Roma dalam pasalnya yang kelima ayat 9, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, proses untuk dibersihkan, proses untuk dikuduskan, proses untuk didamaikan yang berlangsung kepada Israel dalam kesaksian kita di imamat ini berbeda dengan yang berlangsung kepada kita sebagai umat perjanjian baru, sebagai pewaris perjanjian baru. Dalam imamat pasal 8, proses itu terjadi dengan imam sebagai pengantaranya. Proses itu terjadi dengan lembu domba sebagai kurbannya. Proses itu terjadi dengan minyak sebagai perantara daripada pengudusan itu. Namun dalam perjanjian baru kita melihat bahwa baptisan bukanlah tanda pertobatan. Baptisan adalah tanda kasih karunia. Air yang membasuh setiap orang percaya menurut perjanjian baru adalah simbol dari materai kasih karunia tersebut. Bahkan sebelum ia mampu menyatakan keyakinannya di hadapan Tuhan, Tuhan sudah berkenan untuk mengasihinya. Tuhan sudah berkenan untuk menetapkannya sebagai warga keluarga kerajaan Allah, sebagai pewaris keselamatan daripada Allah. Dan kasih karunia itu disimbolkan dengan air, dengan baptisan. Nah, yang kedua, pengudusan. Pengudusan di dalam perjanjian baru terjadi dalam penumpangan tangan
di mana Roh Kudus dihadirkan. Bagi mereka yang secara dewasa beriman dan berkomitmen untuk tetap mengikuti jalan Tuhan sepanjang kehidupannya. Menerima penumpangan tangan, menerima baptisan Roh Kudus. Dia dikuduskan dengan penumpangan tangan tersebut. Kita bisa membaca itu dalam Kisah Para Rasul, Ibu Bapak dan Saudara. Dan tradisi ini kita teruskan sampai saat ini dengan prosesi sidi. Setelah melalui katekisasi selama beberapa waktu, kita disidi. Dan saat disidi itu kita ditumpangkan tangan. Kita dikuduskan, kita dikhususkan untuk menjadi anak Tuhan. Untuk menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dan didamaikan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Perjanjian lama, kurban pendamaiannya itu adalah domba, lembu, kambing. Tapi dalam perjanjian baru, korban pendamaiannya itu adalah Yesus Kristus. Dalam Ibrani dalam surat Ibrani dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar. Dan ia datang untuk mendamaikan umat manusia dengan Allah dengan mempersembahkan darahnya. Ya, dengan mempersembahkan darahnya sendiri. Itu adalah persembahan yang sempurna. Dalam Ibrani 8, Ibrani 9 sampai dengan Ibrani yang ke-10. Ia adalah pengantara suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Ayat 9 ayat 15. Tapi secara keseluruhan dapat dibaca dalam surat Ibrani 8. Pasal 8 sampai dengan pasalnya yang ke-10. Yesus Kristus yang membedakan. Dan dari Yesus Kristus inilah kita melihat baptisan sebagai tanda kasih karunia Allah. Dari Yesus Kristus inilah kita melihat pengudusan, pengurapan sebagai tanda dari karya kuasa Roh Kudus bagi orang percaya. Yang menuntun mereka, memimpin mereka untuk melakukan kehendak Allah. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 8 ini berkata kepada kita untuk melihat keberadaan kita sebagai umat Allah dengan 3 proses tadi yang diwakili oleh 3 unsur: air, minyak, dan darah. Kita sebagai umatnya yang telah dibersihkan, yang telah menerima kasih karunia, sebagai umatnya yang telah menerima Roh Kudus, karunia-karunia Roh, sebagai umatnya yang telah diperdamaikan dengan Allah. Marilah kita hidup sebagai bangsa, sebagai umat pilihan Allah. Lebih daripada itu, kita juga adalah imamat. Ya, kita adalah umat yang menjadi imam, yang bertujuan untuk membawa dunia agar didamaikan dengan Allah. Seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang memimpin. Setiap kita adalah imam. Karena kita mengalami 3 proses. Seperti yang terjadi pada Harun. Kita pun mengalami itu. Di dalam Kristus kita mengalami pembasuhan oleh air. Kita mengalami pengurapan oleh Roh Kudus. Kita mengalami pendamaian oleh darah Kristus. Kita menjadi imam di dunia ini. Setiap kita yang mengaku sebagai umat Allah adalah imam. Dan tugas utama imam adalah mendamaikan manusia dengan Allah. Tugas utama imam adalah membawa kurban pendamaian itu.
Dan kita percaya bahwa kurban itu adalah Yesus Kristus. Dan ia adalah kurban yang sulung pun memimpin kita untuk mau mengorbankan kehidupan kita untuk mendamaikan dunia ini dengan Allah. Meskipun tidak persoalan yang mudah. Meskipun ini bukan persoalan yang semudah membalikkan telapak tangan. Kita menemukan banyak sekali hal-hal, persoalan-persoalan, masalah-masalah yang silih berganti. Nampak tidak ada perbaikan. Semakin banyak seruan, semakin banyak nasihat, semakin banyak kecaman, himbauan yang diberikan agar dunia ini dapat berjalan dengan baik. Agar mereka yang berkuasa dapat bertanggung jawab atas kekuasaan dan bertanggung jawab terhadap Tuhan. Agar mereka yang punya otoritas, yang punya kemampuan untuk dapat mempersembahkan, untuk dapat mengelola semuanya itu dengan jujur, dengan adil. Tapi nampaknya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masalah demi masalah terus ada, terus hadir. Kita sekarang mengecam, kita sekarang prihatin, dan kita kemudian melihat situasi kekerasan masih terjadi. Kita prihatin, kita protes itu, kita mengecam itu, kita mendoakan itu. Apalagi dengan sosial media yang ada saat ini. Tapi besok kita melihat ada lagi kekerasan baru di tempat yang lain, dilakukan oleh orang lain lagi. Lusa kita melihat ada lagi kekerasan yang baru. Sampai bosan kita melihat kekerasan ini. Lalu bagaimana sebagai imam, sebagai bangsa, sebagai umat pilihan, sebagai umat imamat, cara menyikapi itu? Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai imamat yang rajani, tujuan kita adalah mendamaikan dunia dengan Allah. Membawa dunia ini di dalam Tuhan Yesus untuk dapat menerima karya pendamaian yang telah diinisiasi dan dikreasikan oleh Allah. Dan persoalan-persoalan yang ada itu mesti disikapi dengan apa yang pernah Yesus katakan. Jika kamu mengampuni seseorang, ampunilah dia 70 kali 7. Setiap persoalan yang ada, setiap masalah yang ada, harus kita sikapi dengan pengampunan. Bukan dengan membiarkan. Tetap suara kenabian harus diperdengarkan. Tetap atas nama firman Tuhan, kebenaran harus dinyatakan dalam menghadapi, menyikapi persoalan-persoalan yang ada. Tetap hukum Tuhan harus menjadi pedoman dalam melihat situasi tersebut. Tapi ketika situasi tidak semakin membaik, ketika masalah tidak semakin sedikit, dibutuh keluasan hati bagi kita, yaitu dengan mengampuni. Dengan mengampuni. Dan 70 kali 7 itu artinya kita menerima bahwa kesalahan itu akan sangat mungkin terulang di kemudian hari. Jadi pengampunan di dalam Tuhan itu bukan pengampunan cukup ini yang terakhir, jangan diulang lagi besok. Tapi pengampunan di dalam Tuhan adalah pengampunan yang sempurna. Pengampunan di dalam Tuhan adalah pengampunan yang menerima dan siap ketika besok kesalahan itu hadir lagi. Kita meluaskan hati kita sebagaimana Allah yang meluaskan sangat luas hati dan kasih-Nya untuk menerima kenyataan bahwa manusia yang diampuninya terus jatuh di dalam dosa yang sama. Sehingga dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sebagai persembahan yang sempurna. Agar satu dan untuk selamanya pengampunan itu berlaku. Dan itu juga yang dapat memimpin kita untuk menjadi orang-orang umat
yang menjadi imam dalam kehidupan di dunia ini. Dalam menghadapi setiap situasi yang ada, baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan berjemaat dan kehidupan bersama masyarakat dengan sesama teman dan sebagainya, berbangsa dan bernegara. Kita harus meluaskan hati kita untuk membuka pintu pengampunan. Pintu pengampunan itu akan menyegarkan kita, akan memotivasi kita bahwa hari esok ketika kesalahan itu muncul, hari esok ketika kekeliruan itu datang, kita tetap konsisten untuk menyatakan kebenaran dalam menyikapi kesalahan dan kekeliruan tersebut. Tidak hanya kepada mereka yang di luar kita, tapi juga ke dalam diri kita sendiri yang terutama. Ke dalam diri kita sendiri yang terutama. Kita harus introspeksi, bukan hanya sekedar mengoreksi. Marilah kita menjalani kehidupan sebagai imam-imam Allah di dunia ini. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia, yang telah dibasuh oleh kasih karunia Allah, yang telah diurapi oleh Roh Kudus-Nya, dan yang telah diperdamaikan oleh darah-Nya. Marilah berjalan dengan meluaskan hati kita untuk mengampuni dan tetap setia dalam menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kebenaran Allah yang membawa dunia ini untuk diperdamaikan dengan karya dan cinta kasih Allah. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan tempat kita berdiri dan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati, dengan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam kasih Tuhan Yesus, kami diberikan kesempatan untuk menaikkan permohonan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan, tolonglah kami untuk menjalani kehidupan yang akan kami hadapi, yang telah menjadi anugerah Tuhan, yang telah Tuhan sediakan bersama dengan keluarga kami, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, saudara seiman dan sesama kami. Tuhan, tolong kehidupan yang kami lakoni dan lalui ini. Keluarga kami Tuhan, jaga, pimpin dan berkatilah kami Tuhan. Peliharalah kami dalam kehidupan kami setiap hari, bersama dengan keluarga, bersama dengan sesama dan saudara seiman. Tuhan, tolong kami
agar dapat bertahan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jagalah Tuhan kami, berikan hikmat dan kekuatan kesehatan bagi kami untuk menjalani setiap aktivitas yang Tuhan perkenankan untuk kami jalani. Tuhan tolong kami agar senantiasa dapat tetap menjadi berkat di saat keterbatasan kehidupan yang kami miliki saat ini akibat pandemi COVID-19. Kami tetap dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami tetap dimampukan oleh Tuhan untuk menghadirkan damai, sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, kehidupan jemaat, persekutuan jemaat, maupun kehidupan bersama dengan sesama masyarakat maupun dalam bangsa dan negara. Tuhan pimpin kami untuk menjadi imam-imam-Mu Tuhan di setiap aktivitas ruang kehidupan yang Tuhan perkenankan kami ada di situ. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka kiranya dapat disembuhkan Tuhan oleh-Mu Tuhan. Untuk menyediakan segala kebutuhan mereka dalam pengobatan, dalam perawatan yang harus mereka jalani karena sakit penyakit mereka. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang berduka. Kami mohon perkenan-Mu ya Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Agar mereka dapat diberikan kekuatan, diberi penghiburan oleh-Mu Tuhan. Agar mereka punya sukacita dan semangat dalam menjalani kehidupan setiap hari. Dan kami berdoa Tuhan bagi gereja-Mu, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati, 72 tahun telah dimilikinya. Dan Tuhan tolong ia agar dapat senantiasa bertahan, bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan persekutuan, dalam karya pelayanan dan kesaksiannya. Demikian juga gereja-gereja seasas, gereja-gereja saudara maupun gereja-gereja tetangga kami. Tuhan pimpin gereja-Mu Tuhan untuk hadir membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah persoalan dan masalah yang silih berganti. Setiap gereja Tuhan boleh dihadirkan, dimampukan Roh Kudus untuk menyatakan firman Tuhan, kebenaran dan keadilan Allah melalui kesaksian dan karya pelayanannya. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan tolong para pemimpin kami, berikan hikmat bagi mereka Bapa, agar dengan tulus, jujur, dan setia dan penuh pengabdian dapat mengelola segala sesuatu yang dipercayakan kepada mereka untuk menciptakan kesejahteraan, untuk menegakkan, menghadirkan keadilan dan menciptakan perdamaian di bumi pertiwi ini. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19, dampak-dampak yang mengiringi pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong mampukan mereka dengan hikmat mereka agar dapat bekerja dengan baik dan dapat meminimalisasi setiap masalah yang dapat timbul akibat pandemi ini Tuhan. Dengan sekian banyak masalah yang telah kami terima, tolonglah kami Tuhan dan seluruh umat manusia agar dapat bangkit kembali. Dan berikanlah kami kesadaran Tuhan, mengingat selalu pandemi ini, memicu kesadaran yang baru, memicu kebiasaan yang baru, untuk lebih lagi menghargai berkat Tuhan, karya Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang hadir melalui seluruh ciptaan Tuhan di dunia ini. Kami memohon kepada-Mu Bapa di sorga, berkati ya Tuhan GPIB Jemaat Cahaya Anugerah Surabaya. Tuhan Yesus menolong kehidupan mereka dalam setiap warga jemaat, di rumah keluarga mereka masing-masing, setiap pribadi masing-masing. Berkati Tuhan para presbiternya, berkati pengurus pelkat, berkati pengurus komisi, berkati Tuhan unsur-unsur pelayanan BPPJ, panitia-panitia maupun staf karyawan kantor maupun koster maupun pelayan-pelayan ibadah, juga ketua majelis jemaat Ibu Pendeta Kristen bersama dengan keluarga. Tuhan berkati gereja-Mu Tuhan, GPIB Jemaat Cahaya Anugerah, para warga jemaat, para pelayan Tuhan, sungguh senantiasa bertumbuh di dalam pimpinan Roh Kudus, bertumbuh di dalam kekayaan kasih karunia Tuhan. Kami memohon berdoa kepada-Mu Bapa di sorga, dan setiap kami saat ini, dimanapun kami berada, mau bersatu hati dalam doa ini Tuhan, dalam persekutuan yang memohon kepada-Mu Tuhan, dan mau menghadirkan setiap permohonan pribadi kami
yang tersimpan dalam hati dan pikiran kami dalam doa persekutuan umat-Mu ini untuk boleh naik bersama di hadirat Bapa di sorga yang Maha Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Imam Besar yang agung kami naikkan syafaat ini dan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah Nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini ran kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 111 ayat 1 yang menyatakan, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita berdoa secara bersama-sama untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes.
Warta Jemaat Ibadah Minggu ke-23 sesudah Pentakosta 8 November 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu ke-23 sesudah Pentakosta, Pendeta Henry Siasale, Ketua Majelis Jemaat GPIB Mahkota Hayat Pamekasan. Majelis yang bertugas, organis, kantoria, vokal grup Bethlehem, dan multimedia. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara berada. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.